Saudaraku yang terkasih, izinkan saya mengajak Anda masuk ke dalam sebuah permenungan yang dalam, bukan sekedar dengan pikiran, tetapi dengan bagian terdalam dari diri Anda. Pernahkah Anda merasakan seolah-olah ada peperangan di dalam batin? Pada satu sisi, ada dorongan untuk percaya penuh kepada Allah, namun di sisi lain, muncul ketakutan yang menyuruh Anda melindungi diri, bersembunyi, atau melarikan diri. Ada saat-saat ketika perasaan Anda berbicara keras, tetapi di kedalaman yang lebih sunyi, ada suara lain yang lembut namun teguh, seolah datang dari kekekalan. Ketegangan itu bukan kebingungan semata. Di sanalah letak perbedaan kudus antara jiwa dan roh. Dan perbedaan ini memiliki makna besar bagi kehidupan iman. Banyak orang beriman menjalani hidup tanpa menyadari bahwa di dalam diri mereka terdapat dua ranah yang berbeda. Yang satu diciptakan untuk berelasi dengan dunia, yang lain diciptakan untuk terhubung dengan surga. Kita sering berbicara tentang hati, pikiran, perasaan, dan kenangan. Namun kitab suci melangkah lebih jauh dengan membedakan antara jiwa dan roh, antara yang bersifat duniawi dan yang bersifat kekal, antara yang reaktif dan yang sungguh mengenal kebenaran. Seringkali kita merasa macet, bingung, atau mati rasa secara rohani bukan karena Allah jauh, melainkan karena kita keliru menyamakan suara jiwa dengan suara roh. Perasaan memimpin langkah kita. Luka batin berbicara lebih keras daripada firman Tuhan, dan penalaran manusiawi menguasai wahyu ilahi. Padahal, Allah merancang manusia dengan ketelitian. Ia tidak hanya memberi napas hidup, tetapi juga roh, bagian hidup yang kekal dalam diri manusia yang mampu mengenal suaranya. Jika kita kembali kepada awal mula penciptaan, kita menemukan rancangan ilahi yang penuh makna. Dalam Kejadian, digambarkan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Tubuh manusia berasal dari bumi, menjadi wadah fisik untuk hidup di dunia. Lalu, Allah menghembuskan napas kehidupan ke dalam manusia. Hembusan itu bukan sekadar udara, melainkan nafas ilahi, daya hidup yang berasal dari Allah sendiri. Dari perjumpaan antara tubuh yang dibentuk dari tanah dan nafas kehidupan yang berasal dari Allah, lahirlah manusia sebagai makhluk hidup yang utuh. Manusia bukan sekadar memiliki jiwa, melainkan menjadi makhluk yang hidup dengan jiwa, dengan kehendak, perasaan, dan kesadaran diri. Dalam terang iman, kita memahami bahwa manusia diciptakan sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh memungkinkan kita hadir di dunia nyata, bekerja, berinteraksi, merasakan keterbatasan dan kelelahan. Jiwa memungkinkan kita berpikir, merasakan, mengingat, memilih, dan menafsirkan pengalaman hidup. Sedangkan roh adalah bagian terdalam yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, untuk mengenal Dia secara langsung. Tanpa memahami rancangan ini, manusia mudah tersesat. Ada yang mereduksi manusia hanya sebagai makhluk fisik dan mental, mengabaikan dimensi rohani. Ada pula yang mengejar pengalaman-pengalaman emosional dan menyebutnya sebagai pengalaman rohani, padahal yang disentuh baru sebatas perasaan. Allah menghendaki manusia mengenal desain dirinya sebagai ciptaan yang utuh, kudus, dan lengkap. Ketika seseorang memahami bahwa dirinya diciptakan dengan tubuh, jiwa, dan roh, ia mulai belajar menempatkan setiap bagian pada fungsinya. Hidup tidak lagi dikuasai oleh dorongan sesaat atau gelombang emosi yang naik turun. Hidup diarahkan dari pusat yang lebih dalam, dari roh yang terhubung dengan Allah. Dalam tatanan ilahi, roh seharusnya memimpin, jiwa mengikuti, dan tubuh menjadi alat yang menjalankan kehendak yang benar. Ketika tatanan ini dipulihkan, kehidupan perlahan menemukan keseimbangan. Keputusan menjadi lebih jernih, iman menjadi lebih teguh, dan relasi dengan Allah menjadi lebih hidup. Rancangan penciptaan ini bukan teori belaka. Ia menjadi dasar bagi perjalanan rohani setiap orang beriman. Dari sinilah seseorang belajar membedakan suara perasaan dengan tuntunan roh Allah. Membedakan dorongan batin yang lahir dari luka
dengan panggilan yang lahir dari kebenaran. Dengan kembali kepada rancangan awal Allah, manusia diajak untuk hidup dari dalam keluar, dari roh yang berakar pada Tuhan, menuntun jiwa untuk disembuhkan dan mengarahkan tubuh untuk hidup dalam ketaatan. Inilah dasar perjalanan iman yang sehat dan utuh, yang akan menjadi fondasi bagi setiap langkah berikutnya dalam memahami perbedaan antara jiwa dan roh. Setelah kita memahami bahwa manusia diciptakan dengan tubuh, jiwa, dan roh, pertanyaan berikutnya adalah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan jiwa? Jiwa adalah bagian manusia yang paling mengekspresikan kepribadian dan pengalaman hidup. Di dalam jiwalah tersimpan ingatan, terbentuk cara berpikir, muncul kehendak untuk memilih, dan bergejolak berbagai perasaan. Jiwa adalah ruang batin tempat manusia merespons dunia di sekitarnya. Melalui jiwa, seseorang menafsirkan apa yang dialami, baik sukacita maupun penderitaan, harapan maupun kekecewaan. Kitab suci menggambarkan jiwa sebagai pusat kehidupan batin manusia. Jiwa mampu bersukacita, tetapi juga dapat tenggelam dalam kesedihan. Jiwa dapat mengingat luka lama, merasa takut akan masa depan, atau merindukan kedamaian yang belum sepenuhnya dialami. Dalam Mazmur-Mazmur, kita melihat bagaimana pemazmur berbicara kepada jiwanya sendiri. Seolah-olah jiwa itu adalah bagian diri yang perlu diteguhkan dan diarahkan kembali kepada Allah. Seruan semacam ini menunjukkan bahwa jiwa bisa lemah, gelisah, bahkan kehilangan harapan. Tetapi jiwa juga dapat dikuatkan ketika diarahkan kepada kebenaran ilahi. Pikiran adalah bagian dari jiwa yang berfungsi untuk memahami, menimbang, dan mengingat. Cara seseorang berpikir sangat memengaruhi cara ia memandang Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi ketakutan akan melahirkan kecemasan. Pikiran yang dikuasai kecurigaan akan menumbuhkan kepahitan. Sebaliknya, pikiran yang dibarui oleh kebenaran akan menuntun kepada pengharapan. Karena itu, pembaruan cara berpikir menjadi bagian penting dari pemulihan jiwa. Allah tidak menghendaki umatnya terpenjara oleh pola pikir lama yang penuh kebohongan, tetapi hidup dalam terang kebenaran yang membebaskan. Kehendak juga merupakan bagian dari jiwa. Kehendak adalah kemampuan untuk memilih, menentukan arah, dan mengambil keputusan. Dalam kehendaklah terjadi pergumulan antara taat kepada Allah atau mengikuti dorongan diri sendiri. Banyak orang ingin hidup benar, tetapi kehendak yang lemah membuat mereka mudah menyerah pada kebiasaan lama. Jiwa yang belum dipulihkan seringkali terombang-ambing antara niat baik dan kenyataan hidup. Disinilah pentingnya penyerahan kehendak kepada Allah, supaya keputusan-keputusan tidak hanya didorong oleh keinginan sesaat, melainkan oleh hikmat yang lahir dari ketaatan. Perasaan merupakan aspek jiwa yang paling mudah dirasakan. Melalui perasaan, manusia mengalami sukacita, kasih, duka, marah, takut, dan harap. Perasaan bukanlah sesuatu yang jahat. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan merasakan agar hidup tidak menjadi kering dan hampa. Namun perasaan juga bisa menyesatkan apabila dijadikan penentu utama dalam mengambil keputusan rohani. Tidak setiap perasaan mencerminkan kehendak Allah. Ada kalanya perasaan muncul dari luka masa lalu, trauma, atau pengalaman pahit yang belum disembuhkan. Jika perasaan memimpin, hidup menjadi tidak stabil, mudah berubah-ubah, dan kehilangan arah. Karena itu, jiwa membutuhkan pemulihan. Kitab suci menggambarkan Allah sebagai gembala yang menuntun manusia ke tempat yang tenang untuk memulihkan jiwanya. Jiwa dapat letih karena beban hidup, tekanan sosial, dan konflik batin. Jiwa dapat terluka oleh pengkhianatan, penolakan, atau kegagalan. Allah tidak memandang rendah pergumulan jiwa. Ia peduli pada setiap air mata, setiap keluhan yang tak terucap, dan setiap kelelahan batin yang tersembunyi.
Pemulihan jiwa adalah proses di mana Allah dengan kasih menata kembali pikiran, kehendak, dan perasaan agar selaras dengan kebenarannya. Namun perlu diingat bahwa jiwa bukanlah pemimpin utama dalam hidup rohani. Jiwa diciptakan untuk mengikuti tuntunan roh yang terhubung dengan Allah. Ketika jiwa mengambil alih kepemimpinan, hidup menjadi dikendalikan oleh suasana hati, opini manusia, dan dorongan emosional. Akibatnya, seseorang mudah goyah dalam iman. Sebaliknya, ketika roh memimpin, jiwa menemukan ketenangan. Pikiran mulai diarahkan kepada kebenaran, kehendak dikuatkan untuk taat, dan perasaan perlahan dipulihkan. Jiwa tidak diabaikan, tetapi ditempatkan pada posisi yang benar. Mengenal hakikat jiwa, menolong seseorang untuk lebih jujur terhadap kondisi batinnya. Ia belajar membedakan antara luka jiwa yang perlu disembuhkan dan tuntunan roh yang perlu ditaati. Dengan demikian, perjalanan iman tidak lagi sekadar reaksi emosional, tetapi pertumbuhan yang utuh. Jiwa yang dipulihkan akan semakin mampu mencerminkan kehidupan roh yang sehat, sehingga seluruh keberadaan manusia bergerak menuju keharmonisan dengan kehendak Allah. Jika jiwa adalah pusat pikiran, kehendak, dan perasaan, maka roh adalah inti terdalam dari keberadaan manusia. Roh bukan sekadar intuisi atau dorongan batin yang samar, melainkan bagian dari diri manusia yang berasal langsung dari Allah. Roh adalah nafas ilahi yang dihembuskan ke dalam manusia, menjadikannya makhluk yang mampu mengenal penciptanya. Di dalam roh terdapat kapasitas untuk bersekutu dengan Allah, mendengar suaranya, dan merespons kehendaknya. Roh bukan dibentuk oleh budaya, pendidikan, atau pengalaman hidup, melainkan oleh sumber ilahi yang kekal. Roh manusia memiliki sifat yang berbeda dari jiwa. Jiwa dipengaruhi oleh lingkungan, peristiwa masa lalu, dan relasi dengan sesama. Roh sebaliknya diciptakan untuk terhubung dengan kebenaran yang tidak berubah. Ketika jiwa dapat terluka oleh penolakan atau kekecewaan, roh memiliki ketahanan yang berasal dari Allah sendiri. Roh adalah tempat di mana terang ilahi menerangi batin manusia. Melalui roh, Allah menyatakan kehendaknya, menegur, menghibur, dan menuntun umatnya ke jalan yang benar. Banyak orang beriman menjalani kehidupan rohani hanya di tingkat pikiran dan perasaan. Mereka mempelajari ajaran iman, merasakan emosi dalam ibadah, namun jarang memberi ruang bagi roh untuk dibangkitkan dan dipelihara. Akibatnya, kehidupan rohani terasa kering, mudah goyah, dan bergantung pada suasana. Padahal, roh membutuhkan makanan rohani yang sejati, yaitu firman Allah dan persekutuan yang hidup dengannya. Ketika roh dipelihara, seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kondisi luar. Ia memiliki sumber kekuatan dari dalam yang tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Roh juga merupakan tempat terjadinya kelahiran baru dalam kehidupan iman. Ketika seseorang menerima kasih karunia Allah dengan sungguh-sungguh, roh yang sebelumnya mati oleh dosa dihidupkan kembali. Perubahan ini bukan sekedar perubahan perilaku lahiriah, melainkan pembaruan yang terjadi di pusat keberadaan manusia. Roh yang dihidupkan kembali mulai merindukan kebenaran, mendambakan kekudusan, dan mencari persekutuan dengan Allah. Kerinduan ini bukan hasil paksaan moral, melainkan respon alami dari roh yang telah disentuh oleh kehidupan ilahi. Ketika roh hidup, ia mulai memimpin arah kehidupan. Jiwa yang sebelumnya dikuasai ketakutan, kepahitan, atau kebingungan, perlahan menemukan arah baru. Pikiran mulai diarahkan kepada kebenaran, kehendak dikuatkan untuk memilih yang baik, dan perasaan dibawa kepada keseimbangan. Roh menjadi seperti pelita yang menerangi seluruh batin manusia. Terang ini menyingkapkan motivasi tersembunyi, mengoreksi jalan yang keliru, dan menuntun kepada pertobatan yang sejati. Dengan demikian, hidup tidak lagi dijalani berdasarkan dorongan sesaat, melainkan berdasarkan tuntunan ilahi. Namun kebangkitan roh tidak berarti bahwa seseorang langsung menjadi sempurna. Roh yang hidup perlu terus dipelihara melalui disiplin rohani, doa yang tulus, perenungan firman, dan kehidupan yang taat.
Tanpa pemeliharaan ini, roh dapat menjadi lemah, bukan karena kehilangan hidup ilahi, tetapi karena kurang diberi ruang untuk memimpin. Jiwa yang kuat dengan kebiasaan lama dapat kembali mengambil alih kendali jika roh tidak diberi kesempatan untuk menuntun. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang beriman untuk belajar hidup dari pusat rohnya, bukan sekedar dari pikiran dan perasaannya. Mengenal hakikat. Roh menolong seseorang memahami bahwa identitas terdalamnya tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu atau luka batin. Identitas terdalam manusia terletak pada roh yang berasal dari Allah. Di sanalah nilai sejati manusia ditemukan. Ketika seseorang mulai hidup dari roh, ia tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai makhluk duniawi yang berjuang mencari makna, melainkan sebagai pribadi yang diundang untuk bersekutu dengan Allah. Dari persekutuan inilah mengalir kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman, keteguhan, dan pengharapan. Dalam perjalanan hidup, tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan. Tekanan hidup, kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, dan ketidakpastian seringkali menghantam jiwa seperti gelombang yang datang silih berganti. Ada masa ketika perasaan menjadi begitu berat hingga seseorang merasa tenggelam di dalamnya. Pikiran dipenuhi kecemasan, hati dirundung kesedihan, dan kehendak menjadi lemah. Pada saat-saat seperti itu, banyak orang mengira bahwa iman mereka telah runtuh atau hubungan mereka dengan Allah telah terputus. Padahal, yang sedang terluka bukanlah roh, melainkan jiwa. Kitab suci menunjukkan bahwa jiwa dapat mengalami kesesakan yang mendalam. Jiwa manusia mampu merasakan kepahitan, duka cita, dan keputusasaan. Pengalaman-pengalaman ini nyata dan tidak dapat disangkal. Allah tidak menuntut manusia untuk menyangkal rasa sakit batinnya. Ia memahami bahwa jiwa memiliki kapasitas untuk terluka. Bahkan dalam kisah-kisah para tokoh iman, kita melihat bagaimana mereka mencurahkan keluh kesah dari kedalaman jiwa. Keluhan ini bukan tanda kurang iman, melainkan ungkapan kejujuran batin di hadapan Allah. Namun di tengah jiwa yang terluka, terdapat harapan yang lebih dalam. Roh manusia yang berasal dari Allah dapat dihidupkan kembali oleh nafas ilahi. Ketika jiwa berada dalam kesesakan, roh tetap memiliki akses kepada sumber kehidupan yang tidak pernah kering. Roh yang diperbarui oleh Allah mampu mengangkat jiwa yang terpuruk. Seperti terang yang menembus kegelapan, roh yang hidup memberikan harapan di tengah keputusasaan. Disinilah perbedaan penting antara jiwa dan roh terlihat dengan jelas. Jiwa dapat terguncang oleh badai kehidupan, tetapi roh yang berakar pada Allah dapat diteguhkan kembali oleh hadirat-Nya. Banyak orang mencoba mengatasi luka jiwa hanya dengan kekuatan pikiran atau teknik pengendalian emosi. Meskipun usaha-usaha ini dapat membantu, pemulihan sejati membutuhkan sentuhan ilahi yang bekerja di tingkat roh. Ketika seseorang datang kepada Allah dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan jiwanya, dan memohon pembaruan roh, terjadilah proses pemulihan yang mendalam. Allah tidak hanya menenangkan perasaan sesaat, tetapi memperbaharui pusat kehidupan batin. Roh yang diteguhkan memberi daya untuk menghadapi realitas hidup dengan perspektif baru. Dalam pengalaman iman, seseorang dapat belajar berbicara kepada jiwanya sendiri. Ketika perasaan dikuasai ketakutan atau kesedihan, ia dapat mengingatkan dirinya akan kesetiaan Allah. Sikap ini bukan penyangkalan terhadap rasa sakit, melainkan pengalihan fokus dari kelemahan jiwa kepada kekuatan yang mengalir dari roh. Dengan demikian, jiwa diajak untuk kembali berharap, bukan karena keadaan telah berubah, tetapi karena Allah tetap setia. Harapan ini lahir dari roh yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Pemulihan jiwa tidak terjadi seketika. Ada luka-luka lama yang membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Ada kebiasaan berpikir yang perlu diluruskan secara perlahan. Namun, ketika roh terus diperbarui oleh persekutuan dengan Allah, jiwa menemukan daya untuk bangkit. Setiap kali jiwa merasa lemah, roh yang dikuatkan oleh firman dan doa dapat menopangnya.
Inilah dinamika kehidupan rohani yang sehat, di mana jiwa tidak dibiarkan memikul beban sendirian, melainkan ditopang oleh roh yang hidup dalam hadirat Allah. Pengharapan terbesar bagi manusia terletak pada kenyataan bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali roh yang lemah dan memulihkan jiwa yang terluka. Tidak ada penderitaan batin yang terlalu dalam sehingga tidak dapat disentuh oleh kasih-Nya. Ketika roh dikuatkan, jiwa menemukan keberanian untuk melangkah lagi. Dari sinilah lahir keteguhan iman yang tidak bergantung pada keadaan lahiriah, melainkan berakar pada kehidupan ilahi yang bekerja dari dalam. Salah satu kebenaran penting dalam iman Kristen adalah bahwa pembaruan manusia terjadi dalam dua dimensi yang saling berkaitan namun tidak sama. Roh dilahirkan kembali dalam sekejap ketika seseorang menerima kasih karunia Allah dengan iman, sedangkan jiwa mengalami proses pembaruan yang berlangsung sepanjang hidup. Banyak orang beriman mengalami kebingungan karena mereka telah menyerahkan diri kepada Allah, namun masih bergumul dengan pikiran yang negatif, kebiasaan lama, dan perasaan yang tidak terkendali. Kebingungan ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara roh yang telah diperbarui dan jiwa yang masih berada dalam proses pemulihan. Kelahiran baru adalah karya Allah yang terjadi di tingkat roh. Pada saat seseorang percaya dan menerima karya keselamatan, roh yang sebelumnya terpisah dari Allah dipersatukan kembali dengan sumber kehidupan ilahi. Perubahan ini bersifat mendasar dan menentukan identitas baru seseorang di hadapan Allah. Ia tidak lagi hidup sebagai pribadi yang terasing, melainkan sebagai anak yang dipulihkan hubungannya dengan Sang Pencipta. Roh yang telah diperbarui mulai memiliki kepekaan terhadap kebenaran, kerinduan untuk hidup dalam kekudusan, dan kesadaran akan hadirat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun pembaruan roh tidak serta-merta menghapus semua pola lama dalam jiwa. Pikiran masih membawa jejak pengalaman masa lalu, kehendak masih perlu dilatih untuk taat, dan perasaan masih perlu disembuhkan dari luka-luka yang tertinggal. Disinilah proses pembaruan jiwa mengambil peran penting. Pembaruan ini menuntut keterlibatan aktif manusia dalam bekerja sama dengan rahmat Allah. Melalui perenungan firman, doa yang tekun, dan latihan hidup yang sesuai dengan kebenaran, jiwa perlahan dibentuk kembali. Pola pikir yang keliru digantikan dengan pemahaman yang benar, kebiasaan yang merusak digantikan dengan kebiasaan yang membangun, dan perasaan yang terluka dipulihkan oleh kasih Allah. Proses ini seringkali menuntut kesabaran. Banyak orang berharap perubahan terjadi seketika, sama cepatnya dengan kelahiran baru dalam roh. Ketika hal itu tidak terjadi, mereka mudah merasa gagal atau putus asa. Padahal pembaruan jiwa adalah perjalanan panjang yang penuh dengan jatuh bangun. Dalam proses ini, Allah tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga kesediaan hati untuk terus bertumbuh. Setiap langkah kecil menuju kebenaran memiliki makna di hadapannya. Musuh rohani seringkali menargetkan jiwa karena ia tidak dapat merebut kembali roh yang telah dipersatukan dengan Allah. Pikiran diserang dengan kebohongan, perasaan diguncang oleh ketakutan, dan kehendak dilemahkan oleh godaan. Jika seseorang tidak memahami perbedaan antara roh yang telah diperbarui dan jiwa yang masih dalam proses, ia dapat terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan. Ia mengira dirinya belum diselamatkan karena masih bergumul, padahal yang sedang diperbarui adalah jiwanya, bukan rohnya yang telah dihidupkan oleh Allah. Kesadaran ini membawa kebebasan yang besar. Seseorang dapat berdiri teguh dalam identitasnya sebagai pribadi yang telah dipulihkan di hadapan Allah, sambil dengan rendah hati mengakui bahwa jiwanya masih membutuhkan pemurnian. Ia tidak lagi hidup dalam penghukuman diri, melainkan dalam pengharapan akan karya Allah yang terus berlangsung. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk membiarkan kebenaran membentuk pikiran, ketaatan menguatkan kehendak, dan kasih ilahi menyembuhkan perasaan. Pada akhirnya, tujuan pembaruan jiwa adalah agar kehidupan batin semakin selaras dengan kehidupan roh yang telah dihidupkan oleh Allah. Ketika pikiran mulai memandang dunia melalui kacamata kebenaran,
kehendak semakin tunduk pada kehendak ilahi, dan perasaan menemukan keseimbangan dalam kasih, seluruh pribadi manusia bergerak menuju keserupaan dengan kehendak Allah. Inilah perjalanan pemurnian yang membawa manusia semakin dekat kepada hidup yang utuh dan bermakna di hadapannya. Dalam kehidupan rohani, seringkali manusia kesulitan membedakan antara dorongan jiwa dan tuntunan roh. Perasaan dapat terasa begitu kuat hingga tampak seperti suara ilahi, sementara pikiran yang logis dapat tampak seolah-olah merupakan hikmat sejati. Namun, tidak semua yang terasa baik atau tampak masuk akal berasal dari kehendak Allah. Disinilah peran firman menjadi sangat penting. Firman Allah digambarkan sebagai pedang yang tajam, yang mampu menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam batin manusia. Ia tidak melukai untuk membinasakan, melainkan membelah untuk menyatakan kebenaran. Firman bekerja di tingkat yang paling dalam. Ia menembus lapisan-lapisan pikiran, emosi, dan kehendak, lalu menyingkapkan motivasi yang sebenarnya. Banyak orang hidup dengan niat yang tampaknya baik, tetapi di baliknya tersembunyi kepentingan diri, ketakutan, atau keinginan untuk diakui. Firman Allah membawa terang yang memperlihatkan apakah suatu dorongan lahir dari jiwa yang terluka atau dari roh yang dipimpin oleh kebenaran. Proses ini terkadang tidak nyaman, karena manusia dihadapkan pada kenyataan tentang dirinya sendiri. Namun ketidaknyamanan ini justru menjadi pintu menuju pemurnian. Tanpa firman, jiwa dan roh mudah tercampur dalam pengalaman sehari-hari. Seseorang dapat mengira bahwa kemarahan yang membara adalah keberanian yang benar, atau bahwa kesedihan yang mendalam adalah tanda kepekaan rohani. Firman menolong manusia untuk menguji segala sesuatu dengan terang kebenaran. Ia mengajar bahwa tidak setiap dorongan batin perlu diikuti, dan tidak setiap perasaan perlu ditaati. Dengan firman, manusia belajar menilai dirinya bukan berdasarkan apa yang dirasakan semata, tetapi berdasarkan apa yang benar di hadapan Allah. Firman juga berfungsi sebagai penuntun arah. Ketika seseorang menghadapi keputusan penting, firman memberikan prinsip-prinsip yang menuntun pilihan dengan bijaksana. Jiwa cenderung memilih yang nyaman atau menyenangkan, sedangkan roh yang dipimpin oleh firman memilih yang benar meskipun tidak selalu mudah. Dalam proses ini, firman melatih jiwa untuk tunduk pada kebenaran yang lebih tinggi. Pikiran dipulihkan dari pola duniawi, kehendak diarahkan kepada ketaatan, dan perasaan ditempatkan dalam terang kasih yang sejati. Selain membedakan, firman juga membangun. Ia tidak hanya menyingkapkan kesalahan, tetapi juga menanamkan kebenaran yang memberi kehidupan. Ketika firman diterima dengan kerendahan hati, ia bekerja seperti benih yang tumbuh perlahan dalam jiwa. Pikiran mulai diperbarui, kehendak dikuatkan untuk memilih yang baik, dan perasaan belajar menemukan ketenangan dalam janji-janji Allah. Dengan demikian, firman bukan sekadar pedang yang memisahkan, tetapi juga alat yang memulihkan dan menyatukan kembali manusia dengan kehendak ilahi. Banyak orang mencari pengalaman rohani yang menggetarkan perasaan, tetapi mengabaikan disiplin untuk merenungkan firman. Akibatnya, kehidupan rohani menjadi bergantung pada suasana dan pengalaman sesaat. Firman mengajar bahwa kedewasaan rohani tidak diukur dari intensitas emosi, melainkan dari kesetiaan untuk hidup dalam kebenaran. Ketika seseorang menjadikan firman sebagai dasar hidup, ia tidak mudah terombang-ambing oleh arus perasaan atau tekanan lingkungan. Ia memiliki landasan yang kokoh untuk berdiri teguh di tengah perubahan. Dengan membiarkan firman membelah jiwa dan roh, manusia belajar hidup dengan kepekaan rohani yang lebih jernih. Ia mampu mengenali kapan harus menenangkan jiwanya dan kapan harus menaati tuntunan roh. Dalam terang firman, seluruh keberadaan manusia diarahkan kembali kepada kehendak Allah. Inilah proses yang membawa kehidupan rohani dari kebingungan menuju kejelasan, dari ketidakpastian menuju keteguhan, dan dari hidup yang terpecah-pecah
menuju kesatuan yang utuh di hadapan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh berarti membiarkan pusat terdalam diri kita yang telah dihidupkan oleh Allah menjadi penentu arah langkah sehari-hari. Ini bukan sekedar konsep rohani, melainkan cara hidup yang nyata. Banyak orang terbiasa mengikuti dorongan perasaan atau pertimbangan logika semata. Perasaan bisa berubah-ubah, dan logika manusia memiliki keterbatasan. Ketika roh memimpin, keputusan tidak hanya didasarkan pada apa yang terasa nyaman atau tampak menguntungkan, tetapi pada kebenaran yang bersumber dari Allah. Hidup semacam ini menuntut kepekaan batin, kerendahan hati untuk mendengar, dan keberanian untuk taat, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Hidup dipimpin oleh roh tidak berarti meniadakan jiwa. Jiwa dengan pikiran, kehendak, dan perasaannya tetap menjadi bagian penting dari keberadaan manusia. Namun, jiwa perlu disembuhkan dan diarahkan agar selaras dengan tuntunan roh. Pemulihan jiwa adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Dalam perjalanan ini, Allah bertindak sebagai gembala yang menuntun manusia ke tempat yang tenang, di mana jiwa menemukan kelegaan. Ia tidak memaksa perubahan secara kasar, melainkan menuntun dengan kesabaran. Pikiran yang lelah dipulihkan melalui kebenaran, kehendak yang rapuh dikuatkan melalui ketaatan, dan perasaan yang terluka disentuh oleh kasih. Hidup dipimpin oleh roh menghasilkan buah yang nyata dalam karakter. Kasih menjadi lebih tulus. Sukacita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keadaan, dan damai sejahtera tumbuh di tengah ketidakpastian. Kesabaran berkembang ketika menghadapi orang lain. Kebaikan muncul dalam tindakan sederhana, dan pengendalian diri menjadi tanda kedewasaan batin. Buah-buah ini bukan hasil usaha keras jiwa semata, melainkan buah alami dari roh yang hidup dan memimpin. Ketika roh terhubung dengan sumber kehidupan ilahi, kehidupan batin manusia mulai mencerminkan sifat-sifat yang selaras dengan kehendak Allah. Untuk hidup dipimpin oleh roh, diperlukan disiplin rohani yang sederhana namun konsisten. Perenungan firman memberi makanan bagi roh dan arah bagi jiwa. Doa yang jujur membuka ruang bagi manusia untuk menyerahkan beban batin kepada Allah. Keheningan memberi kesempatan bagi roh untuk mendengar bisikan ilahi yang sering tertutupi oleh hiruk-pikuk pikiran dan emosi. Penyerahan kehendak setiap hari menolong manusia untuk tidak menjadikan keinginan diri sebagai pusat hidup. Semua ini bukan praktek kosong, melainkan sarana agar roh dapat memimpin jiwa secara perlahan, namun pasti. Pemulihan jiwa juga menuntut kesabaran terhadap diri sendiri. Ada hari-hari ketika perasaan kembali bergolak, pikiran terasa kacau, dan kehendak melemah. Hal ini tidak berarti bahwa hidup rohani telah gagal. Sebaliknya, ini adalah bagian dari proses pemurnian yang wajar. Ketika hal itu terjadi, manusia diajak untuk kembali kepada pusat hidupnya, yaitu roh yang telah dihidupkan oleh Allah. Dengan mengingat identitas terdalam sebagai pribadi yang telah dipulihkan, hubungannya dengan Sang Pencipta, seseorang memperoleh kekuatan untuk bangkit kembali dan melangkah maju. Pada akhirnya, hidup dipimpin oleh roh, dan pemulihan jiwa yang berkelanjutan membawa manusia kepada keutuhan. Keutuhan bukan berarti bebas dari pergumulan, melainkan hidup dalam keselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh di bawah kehendak Allah. Dalam keutuhan ini, manusia menemukan damai yang tidak tergantung pada keadaan, arah hidup yang tidak mudah goyah, dan makna yang melampaui batas-batas duniawi. Hidup semacam inilah yang mencerminkan rancangan ilahi bagi manusia, yaitu hidup yang berakar pada Allah, bertumbuh dalam kebenaran, dan memancarkan kasih dalam setiap aspek kehidupan.